9 bulan berlalu, akhirnya gue berpisah dengan iPhone 17. Jadi biar gue ceritain pengalaman terakhir bersama iPhone 17. Let's check it out. Dari awal gue pakai iPhone 17 sampai sekarang ini, ketahanan baterai selalu jadi nilai paling plus. Emang kapasitas baterainya bukan pakai mAh yang paling besar, terutama di kelas belasan juta, tapi optimalisasinya itu loh, the best. Ya, sampai posisi sekarang di iOS 26.5, ketika dipakai heavy usage tanpa gaming, SOT rata-rata bisa tembus 5 jam 30 menit sampai 6 jam, dan di malam hari nyisain baterai 5%. Jadi sehari cukup nge-charge 1 kali aja. Dan harus gue akui, brick charger yang overpriced dari Apple ini sangat ngebantu ketika buru-buru. Ya, dicolok 10 menit bisa ngisi baterai 20%-an yang sangat-sangat berasa. FYI, gue mau absen battery health, tapi sebelum itu gue jelasin dulu penggunaan gue tuh kayak apa setiap harinya. Well, ketika posisi baterai udah nyentuh 10 atau 15%, baru gue colok. Dan itu pun gue penuhin sampai 100%. Battery health masih di 100%, dan untuk cycle count udah hit di 196 kali. Mungkin kalau misalkan kalian tanya, Bang, tipsnya apa? ya, jangan sering-sering pakai wireless charging dan nge-charge di posisi yang kondusif. Jangan pas HP panas. Terus kalau misalkan baterai bukan masalah, apa dong? Performa Apple A19 Bionic Chip ini masih terlalu OP. Emang ini bukan iPhone versi Pro, tapi ketika gue mau main game apapun, gak perlu mikirin setting, tinggal main aja dan bisa berjalan dengan baik. Apalagi ketika dipakai multitasking, ngeload dari aplikasi background, semuanya lancar jaya walaupun RAM-nya cuma 8 GB. Tapi, karena HP ini nggak ada vapor chamber cooling, jadi ketika dipakai di bawah terik matahari panasnya Jakarta, terus dipakein cellular data, ya ketika HP udah mulai panas, itu bakalan berasa throttle, di mana layar brightness-nya ini akan diredupin dan performanya diturunin. Jadi ketika gua swipe kiri kanan, berasa agak nge-lag untuk menghindari suhu yang terlalu panas alias overheat. Satu sisi bagus, satu sisi kadang ya agak ngejengkelin. Dan soal ekosistem, gue setuju, Apple itu terbaik. Ya, sesimpel, gue bisa gunain iPhone tanpa harus pegang HP-nya. Bisa dijadiin webcam dengan kualitas yang bagus, dengan bokeh yang bagus juga. Copy paste teks ataupun gambar itu bisa sangat convenient antar device, dan airdrop-nya ini super cepat. Walaupun ya di iOS 26.5 terbaru ini, bug yang lama di awal launching kembali muncul, yaitu Activate iMessage. Ya, ini sehari bisa muncul sekali. Gue nggak ngerti, padahal udah gue aktifin di setting, tapi tetap aja. Lama-lama ini bakalan ngeganggu juga. Tapi sebenarnya untuk yang ini bukan jadi masalah utama. Dua hal yang selalu jadi favorit gue dari awal launching sampai sekarang. Pertama, kualitas front camera. Ya, karena menggunakan sensor ngotak, jadi ketika gue mau video landscape, bisa dipegang portrait dengan kualitas yang bagus, stabil, tajam, tanpa adanya downgrade. Dan ditambah ketika kalian mau selfie rame-rame, semuanya bisa muat dalam satu frame dengan kualitas yang bagus. Kedua, kualitas videonya. Yes, perpindahan antar lensa, primary lens, ultra wide, sampai zoom, semuanya bisa berjalan dengan mulus tanpa adanya ngejeglek atau efek animasi yang patah-patah. Ditambah ketika panning atau gerak sana-sini, gerakannya tuh berasa natural, nggak kaku kayak gimbal. Makanya, gue seneng nge-shoot konten menggunakan iPhone. Tapi memang, ada dua hal yang menurut gue jadi deal breaker dan ngerasa nggak cukup kalau misalkan pakai iPhone non-Pro. Pertama, absennya lensa telefoto bikin gue punya keterbatasan jarak ketika mau foto. Karena jujur, gue lebih sering pakai lensa zoom ketimbang lensa ultra wide. Apalagi di tengah HP Android yang sekarang menggembar-gemborkan lensa periskop makin manja. Kedua, video log bawaan tuh nggak ada. Jadi kalau misalkan lupa bawa kamera, ya gue harus berpuas dengan hasil yang diberikan karena nggak bisa banyak yang dikutak-katik. Dari sini, gue sadar, next kalau beli iPhone harus banget yang versi Pro. Jadi itu adalah dua alasan kenapa gue menjual iPhone 17. Jadi, selamat tinggal iPhone 17. Ini adalah HP yang memang terlalu bagus di kelasnya. Makanya ini jadi versi yang paling laris manis sampai sekarang ini. Tapi, target pasarnya jelas bukan gua yang membutuhkan lensa telefoto dan membutuhkan video log. Cuman, karena ada iPhone yang baru turun harga, SRP-nya menarik, jadi gua downgrade ke HP yang satu ini.
tungguin reviewnya. Aku berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share, dan subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.